Ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tifa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nah, nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya. Itu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper, gitu, Bang. Ya, nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper. Meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda, begitu. Bang, artinya kan ini udah mengajukan, berarti Bang Rismon ini udah mengajukan restoratif justice ya Bang ya? Itu masih masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab, tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai, dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmada Girsang. Karena tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Rismon mengajukan restoratif justice. Nah, itu apakah? Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah, untuk itulah kami terus melakukan, katakanlah, mendapat informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya, kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Nah, oleh sebab itu penjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya, ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Rismon dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya
selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka banget. Jadi 4 poin tadi terbuka. Ya 2 lah ya khususnya ya. Proses lanjut ke pengadilan terbuka juga. Proses restoratif justice terbuka juga. Menurut saya posisinya sekarang benar 50-50. Untuk itulah kami perlu lagi mendapat informasi dari penyidik. Tentu penyidik yang paling tahu. Ya penyidik dalam hal ini sesuai KUHP baru juga harus aktif. Halo, selamat datang kembali di akun saya, Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Bagaimana dengan Anda? Apakah setuju dengan mereka? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Bagaimana dengan bukunya yang sudah terlanjur beredar? Jangan minta ampun mohon, tempat yang layak untuk hari ini dan seterusnya di Nusa Kambangan sana. Gak nyangka kalau ada temuan lantas ada RJ, sejak kapan mencampur es campur? Itulah mengapa pahlawan harus sebatang kara, tidak boleh punya anak dan istri, bahkan kekasih. Aku kira Rismon itu benar-benar harimau, gak taunya cuman ekor kucing yang sedang meraung-raung. Takut ya bro. Sebelum terlambat lebih baik memperbaikinya. Dari kasus ijazah ini kita belajar bahwa teman sejati itu tidak ada. Wele temuan uang 1 koper kah? Rismon pembohong, takutnya saya yang Magusi diproses, ternyata pengkhianat juga, pengacara Markus. Alasan aja. Merdeka Kak Roy, semoga sehat selalu selama menjalani sidang. Siap duduk di samping wibu, masuk angin, tiba-tiba belok. Hebatnya sih bisa merubah singa menjadi meong hanya di film Konout, melebihi Bollywood. Tak kita sangka Rismon telah menjadi pecundang. Dari awal advokat kelas ini Bang JM Girsang, Rismon diganti Rafli Harun saja biar tetap ERT. Mulutnya tak sesangar di awal, cemen muka-muka pengkhianat yang begini. Sepertinya Bung yang satu ini terlambat sadar dan akan berhadapan dengan mantan kawannya nanti. Oleh karena itu jangan memulai sesuatu atas dasar kebencian. Pentilitit dulu si elu-elu Mbak Pahlawan, sekarang dihina anak abah. Wak. Timingnya pas banget mau teh hairan nih. Wak. Hahaha, para keledai dongo gimana batinnya? Rismon tepar, beneran tepar. Kalau Rismon mengajukan RJ paling ditertawain para termul. Segitu aja ya. Dia telah menemukan kebenaran, gentleman mengakui kebenaran dan menyadari kesalahan, itu sangat baik Bung. Omongannya udah nggak karu-karuan, rotasi wak nggak punya istilah lain. Jadi kangen saya di saat RRT baru nongol di media, ekspresinya mantap. Sekarang ekspresinya kurang seru. Hahaha, Rismon endgames sebelum tanding. Rakyat semua tahu Indo banyak orang pintar dengan segala titilnya, tapi sedikit yang bisa kerja. Jadi rakyat cuma peduli hasil kerja, bodoh amat S3, S9. Bilang saja takut di penjara, saya kira singa ternyata cuma curut. Pejuang memang tidak mudah, harus tangguh dan kuat pegang prinsip. Kali ini Rismon menyerah, sangat disayangkan. Info Roy Panci, sampai sekarang katanya masih ketawa-ketawa di RS Jiwa. Jadi ingat statement Farhad Wakawa. OTW dirot kalau enggak komisaris. Sen kiri belok kanan pula, judul Ucok pengen komisaris. Jangan terlalu mencintai berlebihan dan jangan membenci berlebihan. Jangan menghina, menduakan jelek dan menghujat atas dasar benci dan cinta. Sekarang teman bisa aja nanti jadi musuh. Setiap manusia pasti ada kebaikan dan keburukannya. Peneliti itu bagaimanapun tetap punya keperpihakan, yakni ilmu pengetahuan demi kebenaran dan keadilan, bukan cara-cara pembenaran dan berubah-ubah. Kecewa banget, rakyat minta harus sampai di pengadilan biar terang benderang. Sekarang nasional secara selamat masing-masing rasain RRT. Orang ini berbahaya, angan dikasih hati, jangan mau damai, harus dibuktikan di persidangan. Dari awal saya juga ragu dengan kasus ini, tapi ya sudahlah, seandainya terjadi RJ, aku nggak bisa bayangkan berapa nominalnya sekian lama dalam perjalanan menuju RSJ. Rismon baru kemarin rakyat bangga punya anak bangsa seperti Bang Rismon, sekarang jadi termul juga. Saya setuju jika tujuan
tidak memihak dan secara ilmiah yang artinya entah siapa yang salah. Edukasi jika salah juga harus bertanggung jawab. Secara mekanisme ini pas nggak dibilang edukasi. Penyidik harusnya minta Rismon tunjukkan legalitasnya sebagai peneliti. Di dalam negeri perang mulut, di luar negeri perang senjata hebat. Maju terus bos. Dulu teriak-teriak, sekarang jadi apa lagi? Udah putus urat malunya. Tadinya saya berniat kalau punya anak lagi akan saya kasih nama Rismon karena salut dong keberaniannya dalam upaya membongkar kebohongan Bang Jack. Tapi setelah lihat video ini, sorry to say, keluar-keluar di luar nanti buktikan fakta di pengadilan mau paham. Sudah melempam kayak kerupuk kena air. Nyerah juga dia, Bang Rismon kok jadi gini sih? Sudahlah, saya hanya percaya Allah, SWT susah percaya pada makhluk lain atau manusia. Ayam sayur bertambah lagi jadi 3. Hade nggak ikut final Mon. Sudah jadi meong, kata Andi Aswan. Mulai masuk angin si Rimon ini rupanya. Pengacara yang ini sekarang matanya tidak kelihatan mencotot. Kenapa ya? Lanjut sampai persidangan. Jangan ada kata damai. Kenapa takut kalau yakin palsu? Bacotnya aja yang gede, koplak semua. Gerombolan ini termasuk pengacaranya. Maka jangan lawan orang baik. Dari ekspresi wajahnya si Rismon kelihatan malu-malu meong. Lu udah sendiri rasanya gimana Pak? Ini adalah tentang cari aman. Termul berhasil melepaskan borok dari saudara Rismon di masa lalu sehingga balik kanan menjadi termul baru. 11.000 triliun palsu kata mereka, buah kakak ujung-ujungnya minta RJ. Akta kematian kartu mati untuk Rismon. Rismon mungkinkah jadi termul baru? Takutkah ijazahnya yang katanya kuliah di Jepang ternyata ijazah dipersoalkan asli atau palsu? Podo wae, masuk angin. Lama nggak muncul, kukira momen sudah bundir. Jangan kasih RJ, lanjut pengadilan. Tolong dan mohon lanjut ke pengadilan agar benar-benar jelas kebenarannya. Apa boleh buat? Ya sudahlah Bang, tak mengapa, tetap semangat saja, yang penting keluarga aman. Kelihatan mukanya tidak seperti dulu, kecewa banget. Muter-muter penjelasannya nggak jelas, maksudnya jadi ngapain ditanya? Lah katanya 9,99 juta %, kok beda lagi Bang? Jadi mau minta maaf. Tak usah pakai pengacara, cuma kayak narasi inilah jadinya usah susahnya kali lambat rakyat di kono hancur sudah. Mulai juga pengacara ini yang tadinya bilang di media TV nggak ada RJ, kenapa berbalik arah bung ilmunya? Makanya jangan melawan orang baik. Ilmiah nggak laku di Konoha, yang laku duit. Kalau diterima kamu aman, tapi nggak lubang besar menganga akan mengubur kamu hidup-hidup selama 9-12 tahun. Aduh, Mon takut ya? Malu-maluin aja temanmu masih berjuang, kamu malah gitu. Lanjut sidang di pengadilan. Lah gimana ini? Ternyata cuma drama Korea. Udah kebaca nih, biar terbebas dari tersangka, biar nggak masuk bui.